اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا عبد القادر الجيلاني بيجر البستامي ثم إلى روح محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح محمد رسول الله البنجلي ثم إلى روح العالم الأعرم العربي اسمه محمد الزيني بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم عبد المسلمين أجمعين ولحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولجميع المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-hadits al-tasi' hadis yang ke-9 An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, ujar Nabi kita, yaqulullahu, Allah berfirman. Berarti ini hadis dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah langsung nang bepandir lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Namun hadis-hadis lain pada qudsi iya nang kayak nang malaikat Jibril menyampaikan lawan Rasulullah. Nah itu tuh lain cerita. Itu hadis. Namun hadis qudsi ini langsung kada perantaraan malaikat Jibril, langsung Allah lawan Nabi kita. Allah berfirman, ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, wahai manusia, istahyi minni, malulah engkau terhadapku, supanlah ikam lawan aku. Ujar Allah nih, supanlah engkau lawan aku inda ma'siyatika, ketika engkau mengerjakan maksiat. Wa ana astahyi minka yaumal aradi, dan aku pun kainanya, ujar Allah Ta'ala, malu jua, supan jua lawan ikam yaumal aradil akbar, pada hari itulah, jar kita, setelah kebangkitan. Nah, itu ketika terjadi kiamat, ya kan? Lalu kaina dibangkitakan, ya kan? Lalu dikumpulkan kaina di padang mahsyar. Nah, itulah permulaan awal, mula perjalanan manusia antara untung dan ruginya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu awal-awal perjalanannya. Baiknya, buruknya itu diketahui di tempat itu, kena diketahui, diungkai kita. Ada namanya yaumal hisab, ada namanya yaumal mizan, yakin kita. Maka diperlihatkan, diungkailah kaina catatan-catatan kita baik dan buruknya waktu hidup kita di dunia. Dilihatakan, diungkayakan amal baik dan buruk, maka itulah yang dinamakan dengan yang disebut yaumal aradil akbar. Kadang-kadang kita hendak bakar rambut, ya, itu sudah ditampaikan seberatan. Kata Allah Ta'ala, maka kaina aku supan dengan engkau pada hari ketika perhitungan tentang amal baik dan amal buruk kalian. Apabila aku supan, ujar Allah Ta'ala, dengan engkau,
fala u'adzibuka, maka aku tidak akan menyiksa akan engkau. Maksudnya Allah mengampuni seorang hamba tersebut daripada dosa-dosanya apabila Allah supan. Nya kaina biar banyak segudang seluruh dunia ini nah, seluruh makhluk hidup di dunia ini dikumpulkan. Itu nang kena kita bawa ke negeri akhirat, berhadapan lawan Tuhan, berhadapan lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kadang menerima dulu, kadang mau menerima. Itu banyaknya kayak menerima. Dilihat dahulu kayak gini, apakah amal ini dilihat. Nah itu. Maka apabila Allah Ta'ala supan lawan seorang hambanya, fala yu'adzibuka, maka aku, kata Allah, tidak akan menyiksa akan engkau. Itu yang pertama. Kita supan kepada Allah ketika itu berbuat maksiat. Ya bani Adam, kedua hadis qudsi. Wahai manusia, tub ilayya, bertaubatlah kepadaku. Nah, apabila mau bertaubat setiap hari nih, mengakui kesalahan, lalu mau minta ampun lawan aku, kata Allah, maka kata Allah Ta'ala, ukrimka karamatal anbiya, aku akan memuliakan engkau sebagaimana aku memuliakan para nabi-nabiku. Nah, jadi apabila kita nih mau bertobat, minta ampun lawan Allah, dan Allah menerima taubat kita, maka ketika itu kedudukan kita dimuliakan oleh Allah seperti Allah memuliakan para nabi-nabinya. Nah, jangan kada bertaubat kita setiap hari, mengaku akan kesalahannya. Nah, itu yang kedua. Ya bani Adam, ketiga. Wahai manusia, la tuhawwil qalbaka anni, jangan engkau memalingkan atau berpaling akan hatimu daripadaku. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, in hawalta qalbaka anni, jika engkau memalingkan akan hatimu daripadaku, akhdhulka, aku akan menghinakan engkau. Fala unsurka, maka aku pun, kata Allah Ta'ala, kada menolongi akan engkau. Nah, jangan berpaling ya Allah Ta'ala hatimu lawan aku. Jadi apabila kita berpaling lawan Allah, maka pertama Allah menghinakan lawan kita, dan yang kedua Allah kada menolongi lawan kita. Maksud berpaling bahwa kita itu menggawi apa aja tulah, menganggap bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat lawan kita. Itu jika kadinya tuh jangan kada kayak ini pengaku. Nah, ini tuh bumbu-bumbu daripada berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh menganggap bahwa makhluk bisa memberi manfaat, padahal makhluk itu la yadurru wa la yanfa'u, kada ada lalu memberi manfaat. Gitu kalau kita biasanya tuh orang tuh ini pang menolong aku, nah ini. Nah, hati-hati kita, etikat kita hati-hati. Makhluk tetap la haula wala quwata, makhluk itu kada ada upaya kekuatan lagi. Contohnya misalkan nih, nang berpaling jari kita nih, napa? Misal awak singkalan atau tasalahu, datang ke tukang urut, mau tukang urut ini menguruti kita, itu tandanya Allah mau. Di hati kita nih andakannya tandanya Allah nang mau.
Lalu paurutan dari mengaca ke tangan kita, ke batis kita dan sebagainya, itu hati kita berpandir, Allah nang menggerakkan. Hendakan di hati. Habis itu pulang, tuntung mengurutakan tukang urut tadi, lalu ampih tasalahu, Allah nang menyembuhakan melewat tukang urut. Itu nang etiket tujuh. Nang salah nang kayak apa? Nang salah itu hati mata memandang si tukang urut, hati mengharap penyembuhan ke si tukang urut. Pian aja lagi nang manuakan nah ulus tuhuk kesana kemari sudah kada kawan jata selahun sembuh, mudahan pian nah aku harap pian nih lagi sekalinya orang ini mau sembuh, awas kita, hati-hati keyakinan kita itu. Itu sebab aja. Sama halnya dengan obat dan kayak itu juga. Minum obat. Jangan aku kada minum obat nih nah. Wah, ikam hari ini pandeng lu bang, apa laku? Gitu bang, kayak orang kegilaan dan sebagainya itu bang. Nah itu tuh. Jangan bertuhan dengan makhluk. Nah itu tuh. Jangan berpaling dengan Allah Ta'ala. Apabila berpaling, Allah kena menghinakan dan Allah pun kainanya kada menolongi akan engkau. Nah itu banyak sudah contohnya tuh kita. Ya kayak itu kalau biasanya tuh lah. Jakanya kada ini aja. Nah itu hati-hati. Mata kita kepada makhluk ya kah, tapi hati kita tetap kepada Allah. Allah juga menolong ini daripada sebab, walaupun kada ada sebabkin Allah Ta'ala pasti akan kawam mengabulkannya. Itu daripada ada sebabnya nih. Buktinya bahwasanya Allah itu adalah kuasa. Nah, jangan kita menganggap bahwasanya sesuatu itu inya nang manui. Nah itu nang banyak bisa terdua kena kita tuh Tuhannya itu tetap aja hati kita kepada Allah. Yang lainnya itu adalah sebab aja. Nah itu begitu kalau tuh lah kalau rancak kayak terdapat orang tuh yang di hatinya tuh keyakinan itu nah sedikit benar. Ulun lah kasambang lihum mantari bini kasambang lihum. Banyak kalau pasien situ lah terdapat orang-orang pernah ke situ. Aku 3 kali jadi situ. Ada nak 6 kali bulan beli ke situ. Waras bebulik pulang. Obatnya jadi setiap bulan mau ambil. Seumur hidup tuh bang, kecuali mati hanya ampih mau ambil obat, mau minum obat. Apabila aja sini karena minum obat ini nah, terbulik pulang aku ke situ. Anone gilanya pulang sini. Nah, jadi, tapi dia main kita kan kada kau aja menceramahi orang itu macam-macam. Cuman kita tuh melihat orang ini segini nih nah, jakanya sini tuh pandir itu nah. Nah itu tuh jangan obat ya kan, ini obatnya, nah, obatnya kan berantara aja ya kan, tapi Allah Ta'ala menyuruh aku minum obat ini ya kan, supaya aku tenang dan sebagainya gitu tuh. Jangan nah, obat nih bang sudah, nah jangan ada obat nih itu bang, nah itu tuh. Jangan menganggap itu nah bahwasanya makhluk itu ada memberi manfaat, padahal yadurru wala yadurru wala yanfa'u. Nah itu tuh. Ketiga sudah. Ya bana Adam, law laqitani yaumal qiyamah, wahai manusia, kaina hari kiamat, maksudnya adalah setelah terjadi kiamat dan dibangkit di padang mahsyar, ikam kaina bertamuan lawan aku, ujar Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan engkau bertamuan lawan aku itu membawa bekal, dan apa bekalmu? Wa hasanatun, adalah banyak berisi amal baik. Nah, kena bertamuan lawan Tuhan adalah lawan Allah Ta'ala nih, banyak berisi amal baik, yang banyaknya itu misla ahlil ardi, nang kaya jumlah penduduk bumi banyaknya. Nah, ada kawan hitung lah, banyak benar penduduk bumi ini. Nah, itu kena amal yang dibawa nih. Kesannya seorang hamba nih bertamuan lawan Tuhan. Ujar Allah Ta'ala, seandainya manusia ini nah membawa amal sebanyak penduduk bumi datang ke hadapanku, lam akbal, aku kada menerima. Ujar Tuhan, ujar Allah Ta'ala nih, minka, dari amalmu yang banyak tadi, karena aku kada memandang banyaknya, hatta kecuali tusaddiqani,
engkau beriman kepadaku, engkau beriman lawan aku, kecuali engkau percaya lawan aku, membenarkan lawan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi tuh, jangan menduakan Allah taala itu tuh. Pintangan nang mana beriman percayanya, pintangan biwa'di wa wa'idi, pintangan aku ujar Tuhan berisi surga dan aku berisian neraka. Pemahamannya adalah wa'di itu aja surgaku ujar Tuhan, wa wa'idi dan nerakaku ujar Tuhan. Nah, percaya kita bahwasanya ada neraka karena ada surga. Jadi ujar Allah taala berjanji, apabila ikam mau berbuat baik mau berbuat baik, beramal baik, ikhlas, maksudnya itulah karena Allah taala nih, karena makhluk waktu di dunia, maka ujar Tuhan, ujar Allah taala, aku balas kainanya dengan surga. Nah itu apabila ikam di dunia berbuat maksiat, kada bertaubat, maka aku balas kainanya di negeri akhirat akan neraka. Nah, balasannya di neraka ujar Tuhan. Nah, apabila amal baik di surga, apabila amal jahat di neraka. Yakin seorang hamba bahwasanya ada surga dan neraka, nang baik ke surga, nang buruk pun ke neraka. Yakin kita, jangan nang kayak ini menganggap ujur jua kalah gitulah gitu gini. Nah, ini bahaya. Ini jangan. Walaupun banyak amal kena sependuduk bumi, tapi nya di hati ragu, apakah ada kena surga dan neraka dan gini, ada mizan timbangan, ada kena hisab dan sebagainya, ragunya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya tidak lengkap, kada sempurna. Nah, itu dah. Nggak bisa dah. Mungkin kita karena kita ini banyak keisian dosa, ya kan? Nah, itu karena kita hanya percaya, ya kalau percaya lawan janji Allah ini pasti kita percaya. Nah, oleh karena itu kita selalu minta lawan Allah Subhanahu wa taala minta keampunan lawan Allah taala. Karena kita ini banyak bisian dosa, seberatan manusianya adalah bisian dosa. Ya, sebaik-baik manusia orang nang ketujuh taubat, memikir akan apa nang digawinya sehari ini, nah banyakkah baiknya, banyakkah jahatnya kah, dilihat dulu. Nah itu tuh, ya bana Adam, wahai manusia, angka berapa nih, kelima dah. Ya bana Adam, wahai manusia, inni ana ar-razzaq wa antal marzuq. Ujar Allah taala nih, memadahkan lawan nabi kita memadahkan lawan kita. Aku yang memberi rezeki, ujar Tuhan ya, ujar Allah taala nih, ketahui wahai manusia bahwa aku yang memberi rezeki, sedangkan engkau diberi rezeki. Nah itu tuh, kita ini diberi rezeki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan engkau pun sudah tahu juga dan yakin anni bahwasanya aku sesungguhnya aku ufika rizqaka menyempurnakan akan engkau akan rezekimu. Tahu kalau kita bahwasanya itu yang memberi rezeki siapa aja? Allah. Nah itu tahu sudah, yakin. Kalau yakin kita, nah itu tuh. Jadi setiap manusia itu ujar Allah taala disempurnakan oleh Allah taala akan rezekinya. Adapun maksud disempurnakan itu tafsiran ulama ada 3 macam. Maksudnya nang disempurnakan rezeki itu masing-masing itu sudah ada rezekinya kan, kita tahu sudah, yakin kita. Satu orang tuh sikung hamba tuh kayak ini rezekinya ini. Pertama, tafsiran sudah disempurnakan oleh Allah taala akan rezeki seorang hamba. Pertama kata Allah taala, aku maulahkan rezeki, aku tulis untukmu misalkan sekian miliarnya, sekian triliunnya dan sebagainya. Dan engkau tidak akan mati kecuali habis rezekimu itu. Nang aku tulis nang itu. Nah itu.
limbah lahiran, berapa hari meninggal dunia, berarti bayi itu mungkin 1,5 juta atau 1 juta aja rezekinya ditulis Tuhan. Lalu habis. Panjang umur lah Tuhan sampai 90 tahun, sampai 100 tahun, berarti orang itu hitung aja miliaran tuh rezekinya. Nah, itu tuh. Umur misalkan sampai misalnya 30 salawija meninggal dunia, berarti itu berapa puluh juta aja tuh yang diberi Tuhan tuh pas saat umurnya itu. Nah, kadang yang beluruk sekali itu kada kini belum habis yang ditulis Tuhan tadi tuh. Nah, itu tuh. Maka apabila habis rezekinya, maka habis sudah umur, maka habis juga umurnya. Nah, itu yakin kita. Itu pertama. Dan yang kedua, sudah ditulis Tuhan tadi ya, kalau rezeki engkau aku tulis. Rezeki engkau aku tulis nang itu nah pasti sampai lawan ikam ujar Allah Ta'ala. Dan aku ulah sebab yang menyampaikan kepadamu itu bisa sebab lewat badagang kah, ya kah, bekabun kah, begawian kantoran dan sebagainya, berjualan kah, atau sebab yang lain-lainnya, orang-orang kan yang memberi mengunjuki lawan kita. Nah, itu sebabnya, padahal itu memang rezeki kita yang dijulungi lawan kita. Nah, makanya itulah yang kita yang memberi orang tuh. Ini kan misalkan lawan tuan guru memberi ini ampun pian, kayak itu biasanya rajin tuan guru tuh memberi. Nah, ini ampun ikam nah gitu. Misal kita lawan orang yang fakir miskin, ini hak ikam, kalau enggak ini ampun ikam. Nah, itu tuh bahwasanya ini ampuninya. Nah, gitu. Rezeki itu pasti lewat sebab yang lain. Datang dari manakah itu sebab-sebabnya tuh? Nah, datang. Kada mau atau lain di sini. Yang ketiga, kada mau rezeki itu nang aku tulis nang itu tanpa huruf kalain. Nah, di sini. Rezeki nang aku tulis itu pasti engkau menerimanya dan pasti kada ka orang lain. Nah, sini. Maka apabila seperti ini keyakinan kita lawan Allah Ta'ala nih, lawan Tuhan, fala tatsruq ta'ati, maka jangan engkau meninggalkan taat kepadaku. Nah, paham lah. Sudah tahu bahwasanya rezeki itu sudah ada tulisannya sekian sih kong orang anak hidup tuh. Sudah bayi itu kan dalam baru sudah ada tulisannya rezeki si bayi A ini jar Tuhan ditulis sama liar. Rezeki ini si kong manusia nih 1 triliun. Karena ini 6 triliun dan sebagainya. Apabila habis tuh habis juga rezekinya, habis juga umurnya kan. Nah, itu tuh ditulis itu. Yakin kita itu, dan rezeki itu pasti kaina kata kita juga, kata orang tuh pasti orang kita juga lewat sebab apapun karena tuh sebabnya. Dan kita pun akan menerimanya rezeki itu. Yakin kita ujar Tuhan, ujar Allah Ta'ala, apabila kamu yakin sudah bahwa nangka itu rezeki sudah ada aturannya, fala tatsruq ta'ati, maka jangan engkau meninggalkan taat kepadaku. Nah, pemahaman taat di sini ujar guru dahulu ada 4 secara umum, secara garis besar itu ada 4 pemahaman taat di sini. Jangan meninggalkannya. Pertama dari yang 4 pemahaman taat adalah menuntut ilmu. Jangan gara-gara kita mengejar rezeki siang dan malam menuntut ilmu kita tinggalkan. Dan yang kedua, pemahaman taatnya itu adalah yang kedua menyempurnakan yang wajib. Kayak sembahyang yang 5 waktu disempurnakan yang kewajibannya itu. Nah, itu tuh. Dan yang ketiga menggawi yang sunnah-sunnah semampunya. Itu taat. Dan yang keempat terakhir ada baisian wiritan. Nah, ini jangan kada 4 ini. Pertama taat tadi, jangan meninggalkan ya kalah, jangan engkau meninggalkan taat kepadaku dari sini ya kalah, karena urusan daripada rezeki. Entah. Fala tatsruq ta'ati, maka jangan engkau meninggalkan taat kepadaku bisababi rizqi, dengan sebab urusan rezeki. Kita sudah tahu rezeki itu biar orang nang badiam tuh, biar orang nang garing tuh pasti ada rezekinya. Ada kisah, cuman ini kisah kalau tak ingat juga kalau ini. Kisah nang Ibrahim bin Adham kan.
Sidin orang ini kan Ibrahim bin Adham itu kan tulisannya di kitab-kitab tasawuf tuh pasti ada riwayat hikayat sidin, cerita sidin tuh. Padahal sebelumnya itu, sebelum diangkat menjadi wali dan menjadi ulama besar, wali Allah Ta'ala ganal, sebelum itu sidin masuk ke lembah hitam. Luar biasa digawi sidin macam-macam. Sebabnya sidin nang bertobat itu gara-garanya sidin berjalan di hutan, namun kada salah, jalan di hutan, habis itu membawa bekal roti, membuka air roti nih, membuka air makanan di dalam wadah kayak toples, dibuka, anak memakan roti. Sekalinya datang burung gagak, tetap ikut daripada roti tadi. Lalu roti ini bisa diambil, ada lagi sisanya, cuman ini sebuting burung gagak ini diambilnya. Lalu burung gagak terbang menuju daripada gunung. Waktu itu sini Ibrahim bin Adham ajar kita penasaran lawan si burung ini, dimakannya kada, cuman dibawanya. Waktu itu sidin membawa kuda. Sidin penasaran, sidin datangi burung itu. Sidin usah burung-burung tuh. Saking sidin usahi burung itu semakin tinggi. Ya sidin kemana nih? Sekali ke atas gunung. Sidin kejar ke atas gunung. Pokoknya pakai kuda sampai ketemu, sampai di mana burung gagak tadi berhenti. Sampai di situ dilihat sidin, sekalinya ada seseorang yang dijarat awaknya sebagian. Nah, kada kau bawa apa-apa di atas gunung sendirian. Lalu burung tadi menandak roti yang dibawanya tadi ke dalam muntung daripada seseorang tersebut, melewati burung gagak tadi itu. Yakin kita bahwa rezeki itu pasti ada, lewat manapun masih ada. Itu contohnya itu, kisahnya. Itu ujar yang laki-laki itu, kamu kenapa sampai ke gunung ke sini dijarati orang? Ujarannya, aku dahulu berdagang, membawa macam-macam dagangan, ya sugih tuh hajar kita. Lalu ada perampok yang mengambil seluruh harta daganganku, habis seberataannya. Dan aku pun jadi sidin waktu itu ditimpas oleh orang perampok itu. Diduga orang perampok bahwa aku ini sudah mati pada saat itu, padahal aku masih hidup. Lalu jadi sidin, aku ke atas gunung menyelamatkan diri, lalu diikati oleh buhannya. Artinya apa? Kita ini jangan meninggalkan daripada kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara urusan rezeki. Nah itu burung aja tuh pasti ada. Ini masalah keyakinan lah. Jangan masalah hanya jakannya aku kada berjualan gini kan ya kayak ini bang hidupku nah. Jakannya kada orang banyak menukari daganganku, kada payuk bang, kada hujung banyak bang aku. Nah itu jangan kita, jangan kepada makhluk, tetapi hati kita selalu kepada Allah aja. Nah itu tuh. Itu nah pertama tadi taat kepada Allah Ta'ala itu pertama menuntut ilmu, jangan ditinggalkan. Kayak kita nih, ya kan? Kita menuntut ilmu namanya menyempurnakan kewajiban sembahyang 5 waktu dan sebagainya, menggawi nang sunnah itu semampunya, dan ada beisian wiritan. Nah wiritannya pasti ada, jangan ditinggalkan. Ini kada juga, minta maaf aja Bang Ulullah, minta maaf aja Bang Bapandir nih. kebaikan ini menyampaikan ini kan resiko sudah orang nang menyampaikan, dan kada boleh kada disampaikan juga bagi orang yang menyampaikan. Bagi orang yang tahu pasti menyampaikan, minta maaf banyaknya kada bersangka buruk, kada minta maaf benar ulun apa. Apabila tuntung salam itu misalkan bulikan. Nah itu tuh, itu bulikan tuntung salam sembahyang tuh bulikan. Nah ini nah bewiritan ini kada pang ujar guru dahulu. Sembahyang aja nih, sembahyang kewajiban 5 waktu aja kada istiqomah bawirid, apakan lagi wiritan yang lain. Apakah istiqomah? Sedangkan sembahyang ini penting, penting awal mula nang kaina dihitung adalah ditakunakan sembahyang dan diwiritakan sembahyang itu ada wiritan. Ulama sudah menyusunkan wiritannya itulah dibaca sampai habis. Nah kayak itu tuh. Ujar guru dahulu, jangan kada berwirid sembahyang. Ujar Habib Abdul Al-Haddad napa? Laisa wirdun fahuwa qirdun.
Man laisa wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa nang kada bawirid, nang kada bisi wiritan, maka inya nang kaya warik. Warik itu Habib Allah al-Hadim bukan kita, warik kita jisidina ada. Monyet je kita. Adapun ini ulun dapat daripada guru-guru ulun juga, ada pun faedah. Mudahan kita kawan menggawinya, pasti kita kawan menggawinya. Kenapa? Karena ini gawian ketika kita sembahyang. Faedah daripada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa membaca Fatihah, ayatul kursi, syahidallah, qulillahumma sampai bi ghairi hisab. Sampai situ aja. Nah, tambahan aja tolong lain tuh jadi tentang tambahan. Sampai di situ aja. Bi ghairi hisab. Nah, amun guru kan memadahi wiritan ada nah ulun baca aja tuh nah. Itu tuh. Kita boleh mengupas yang ini, kita kadang mengupas ini. Padahal ini jari kita ngalih keistimewaannya tuh sangat luar biasa. Sampai ubi hisab. Sampai situ aja. Lalu ditutup dengan kena Fatihah 4, lalu kena ditutup dengan Fatihah, lalu ba'amin. Nah, ke situ tuh. Untung benar orang itu tuh. Lalu menggawinya ini kayak apa? Menggawinya ini kadang sewaktu-waktu aja kadang, tetapi 5 waktunya. Nah, kita tahu kalau wirid tuh ada yang pendek, ada yang panjang. Kita kalau tahu, nah kita nih, apapun sudah kada ada jualan negawi, bang 5 menit, 10 menit minta waktu ya kan? Nah, itu tuh membaca nang wiritannya nah, wiritan sembahyang nih, nang panjang berataan, itu tuh panjang berataan. Nah, pegarang jar. Semuanya itu wiritan ini nih bergantung di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antaranya dan antara Allah dinding penghalang. Antara itu kada ada dinding penghalangnya. Dan kalimat itu berkata, nah ajar kalimat nang bergantung di aras nih. Ya Allah, jangan menurunkan kami ke muka bumi karena orang-orang itu banyak bermaksiat di muka bumi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah, siapapun yang membaca akan kamu dari seorang hambaku tiap-tiap selesai sembahyang 5 waktu, maka aku jadikan surga itu tempat kediamannya, walaupun bagaimanapun banyak akan dosanya. Satu sudah, untung kada? Untung. Kediamannya surga walaupun banyak dosanya. Itu satu. Dan aku tetapkan akan dia di Hadratil Qudus, artinya mahligai istana yang sangat suci. Dan aku pandang akan dia dengan rahmatku setiap hari 70 kali pandangan. Jangankan 70 kali, Allah Ta'ala memandang rahmatnya satu aja kan rahmat Allah Ta'ala yang memandang lawan kita akan selamat di dunia dan akhirat, apalagi sebanyak 70 kali. Dan aku pun akan tunaikan hajatnya tiap hari itu 70 hajat. Paling mudah daripada hajatnya itu yaitu Allah Ta'ala nih, dosanya aku ampuni dan aku lindungi ia daripada seluruh musuh-musuhnya dan aku menangkan ia daripada musuh-musuhnya. Dan jangan juga ditinggal membaca nang subuh nih. Apabila kah siang kah malam kah, tapi ulama ma'andaki di antara sembahyang sunat, sudah sembahyang sunat subuh dan iqamat subuh. Napa? Nang baca nang la ilaha illallah malikul haqqul mubin, lawan subhanallah wa subhanal azim astaghfirullah. Napa garang la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali. Napa garang fadilatnya? Ulun ada terbaca di dalam kitab lah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali toh. Jangan berdiam aja kita nih. Kada pengmanui, kada menyampaikan kan bagus. Soalnya katek tasbih. 100 kali toh. Menyatakan mesti itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kada sampat bang ja. Ini waktu ini. Kada sampat bang di batang hari kena baca juga.
kada sampat lagi, memang kada hendak membaca aja. Ya kalau memang kada sampat juga memang kada hendak membaca. Allah ada terbaca di kitab, barang siapa membaca dalam sehari itu 100 kali la ilaha illallah malikul haqqul mubin, apalagi timingnya nih, apalagi waktunya itu di antara nang sunat subuh lawan nang qomat itu, kana lahu amanan minal faqri. Pertama, maka baginya itu menjadi keamanan daripada kepakiran. Dan yang kedua, wa unsan min wahsyatil qabri, maka baginya itu menjadi keamanan waktu inya nangkaina, menjadi apa? Penghibur. Wahsy itu penghibur daripada nantinya itu di dalam kuburnya. Nah, sudah meninggal dunia, lalu datanglah nang itu tadi la ilaha illallah malikul haqqul mubin untuk menghibur kita di dalam kubur. Mudahan kita tahu amalakannya. Nah itu kada usah banyak yang kita bamaliah, yang penting istiqomah. Nah itu baca sini ini tapi enak ampih enak. Nah ada sedikit aja, walaupun sedikit amaliyah talipi istiqomah. Terutama tadi yang ulun sampaikan tadi adalah taat kepada Allah Ta'ala tadi, yaitu ada 4. Itu pertama, itu jangan meninggalkan menuntut akan ilmu agama. Kada pantang namanya annum Tuhan dan sebagainya, kecuali habis umur kita hanya ampih juga menuntut ilmu. Niat di hati kita pasang, aku sahaja aku menuntut ilmu sampai mati, walaupun garing di rumah tetap mendapatkan pahala menuntut ilmu. Itulah orang yang banyak di akhir zaman, kata guru hari adalah matinya dalam keadaan syahid akhirat. Mati syahid dia karena niatnya mulai awal sampai mati untuk menuntut ilmu agama. Untung benar kita. Ini aja, mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, dan mudah-mudahan kita sebaratan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan diampuni pulang dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah taala dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, berkat orang-orang yang kita cintai, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamatlah. Amin amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة والبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. واكتب لهم السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولعبدك الحجاز والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين ببرك وبحرك من المؤمنين وقنا وإياهم شر الظالمين والباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.